Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melior Hasanah dengan nomor NPM 10120479 dari F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu tentang Ma'rifatul Insan atau mengenal Allah. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri kita sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ada juga tarif al-insan atau mengenal Allah. Manusia berasal dari kata manu atau bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang memiliki akal dan budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga memiliki peranan penting seperti menjadi khalifah di muka bumi ini dan selalu menjalankan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga memiliki tiga unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Asal penciptaan manusia diciptakan dari segumpal darah yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq, surah kedua, Al-Alaq yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Amanah manusia, amanah untuk beribadah kepada Allah, amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pada materi kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai manusia, kita itu harus pintar mengenali diri kita sendiri. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan apa kegunaan kita untuk diciptakan. Manusia adalah makhlukun atau makhluk ciptaan atau hasil kreasi Allah. Ia diciptakan olehnya yang berada di atas fitrah. Manusia diciptakan ala fitrah yang bermaksudnya adalah diciptakan oleh Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan atau padanya. Manusia juga diciptakan dalam keadaan lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Manusia juga diciptakan oleh Allah juga dalam keadaan jahil atau bodoh. Hakikat insan merujuk pada suatu bukan benda, tidak berubah, tidak mengambil ruang, tidak dapat dibagi, yang berlawanan dengan apa yang ada di dalam al-nur atau alam al-syahadah yang boleh dijangkau oleh panca indera. Potensi manusia merupakan kamus besar Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi-potensi yang dimiliki manusia yaitu potensi pendengaran, potensi hati. Manusia harus bersyukur kepada Allah dengan menjalankan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. 1. Amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Jadi, sebagai manusia, kita tuh harus menjadi manusia yang amanah, jujur, dan apabila kita diberikan amanah oleh orang lain, kita itu harus selalu menyampaikannya dengan baik, dan kita tidak boleh berkhianat. Karena kalau kita berkhianat, itu adalah salah satu ciri orang munafik kita. Dan kalau seperti itu berarti kita adalah munafik. Maka dari itu, apabila kita diberi amanah, kita harus menjaga amanah itu dan menyampaikannya sebenar-benarnya menurut kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Maka dari itu, sebagai manusia, kita harus selalu menjunjung apa itu kebenaran. Karena ketika kita jujur dan kita selalu membela kebenaran, hidup kita akan tentram dan damai. Dan orang lain pun akan selalu percaya kepada kita apabila kita memiliki sifat jujur atau amanah. Dan pada materi pertemuan 3, saya akan menjelaskan tentang tahatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia terdiri dari potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Merupakan instrumen yang diberikan Allah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Kita akan menjelaskan apa itu potensi pendengaran. Potensi pendengaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Kedua, potensi penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan bola mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati atau akal dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik bagimu, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Karena unsur yang paling penting di diri manusia itu hati dan akal. Karena kalau hati dan akalnya sudah rusak, manusia itu tidak akan benar hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan bakat dan kemampuan pada diri manusia, seperti bakat berpikir,
berpikir, mengindra, dan lain sebagainya. Setelah lahir dengan hidayahnya, Allah memberikan segala bakat itu untuk dikembangkan. Jadi kita tuh sebelum lahir tuh udah dikasih bakat gitu sama Allah, dan setelah kita dewasa kita bisa mengembangkan bakat dari Allah. Maka dari itu manusia harus bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya dengan cara menjalankan perintahnya. Dan materi selanjutnya adalah materi 4, yang dimana di sini akan membahas tentang nafsu insan atau jiwa manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan anak atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasa sedih, gelisah, cinta, benci, dan sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaannya sebagai berikut. 1. Ruh di atas hawa nafsu. Ruh di atas hawa nafsu atau ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan bereorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasa ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsu mutmain. Ruh menguasai hawa nafsu dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang memiliki arti, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan keburukan. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bereorientasi zikir. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 191, yang berarti yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. QS surat Al-Arad ayat 28, yang memiliki arti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati. Jiwa yang tenang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30, yang memiliki arti, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang dan keimanan akan pertemuan denganmu, ridho atas ketentuanmu dan rasa puas atas pemberianmu. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. 2. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu atau ruh dan hawa nafsu seimbang. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang khas antara keinginan beramal saleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh kebimbangan. Jiwa-jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri sendiri. Ruh senantiasa tarik menarik dengan hawa nafsu. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 137, yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian tetap kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjukkan mereka kepada jalan yang Quran surat An-Nisa ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian atau iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Bereorientasi akal. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Jiwa yang selalu menyesali diri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang munafik itu seperti domba dan yang tersesat di antara 2 kambing. Kadang ia bergabung dengan kambing ini dan kadang bergabung dengan kambing yang satu lagi, dan tidak tahu mengikuti kambing yang mana. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 3. Ruh yang di bawah pengaruh hawa nafsu atau hawa nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau maksiat. Kondisi jiwa seperti ini disebut dengan istilah nafsu amaratul bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai hawa nafsu. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43, yang memiliki arti, terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai tuannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran surat Al-Jathiyah ayat 23, yang memiliki, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai tuannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah
yang akan memberi petunjuk kepada Allah, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Berorientasi syahwat. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14. Dijadikanlah yang memiliki hati, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang memiliki arti. Dan tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, tiada aku tinggalkan fitrah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitrah wanita. Rasulullah SAW bersabda, tiada aku tinggalkan fitrah yang lebih berbahaya dari kaum laki-laki daripada fitrah wanita. Rasulullah SAW bersabda, dunia merupakan harta benda, dan harta benda yang paling baik adalah wanita yang soleha. Jika dipandang, ia menyenangkan; jika disuruh, ia taat; jika ditinggalkan, ia menjaga kehormatan diri dari harta suaminya. Selanjutnya adalah materi pertemuan kelima, yaitu Syifatul Insan atau sifat manusia. 1. Jalan takwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah mengingati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan dan perkara yang tidak diperintahkan. 2. Bentuk-bentuk tazkiyah atau mensucikan diri. 1. Banyak bersabar, penyabar, banyak bersyukur, belas kasih dan kasih sayang, lembut santun, murah hati dan toleransi, suka bertaubat, berhati lembut, selalu berpikir jujur, terpercaya. Apabila tazkiyah ini dilakukan, maka hidup kita akan terarah dan menjadi sukses. Ketiga, ada jalan uzur atau mengotori diri sendiri. Terdiri dari tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah, melupakan kenikmatan, zalim. Jika jalan ini ditempuh, maka pasti akan mengantarkan kita kepada kegagalan. Sekian materi yang saya paparkan pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.